Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi saya sampaikan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberi kesempatan untuk saya melayani di tahun yang baru ini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tahun 2023 Pak Presiden Jokowi bilang tahun gelap. Ya. Kemarin tahun yang sulit, sekarang tahun yang gelap. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jawaban di tengah-tengah kegelapan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal 60 kita baca ayat 1 sampai 5. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, bolehkah bangkit berdiri? Kita baca ayat ini secara bergantian. Ada 5 ayat, Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu bangkit berdiri dan kita akan baca secara bergantian. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu? Siap? Oke, mari kita baca bergantian. Saya mulai. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sama-sama ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang menerima firman ini, yang sudah membaca, mendengar, menerima firman untuk kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, dan kita renungkan siang dan malam, sehingga firman itu mempengaruhi cara pikir kita, cara hidup kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan firman sebagai orang yang menyampaikan firman, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Maka kebahagiaan itu akan lengkap karena kita akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, ketika saudara membaca di ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Waktu Pak Jokowi berkata tahun 2023 gelap, sebenarnya itu tidak aneh buat kita. Karena ribuan tahun yang lalu Nabi Yesaya juga berkata. Sehingga kita bisa berkata begini, maka genaplah nas ini. Firman ini digenapi. Amin. Sehingga kita juga tidak bingung, kita tidak mencemooh, gelap apa? Kita aman-aman saja. Tetapi memang dunia sedang mengalami kekelaman dan kegelapan, sedang menutupi seluruh bumi, bangsa-bangsa. Ya, resesi ekonomi di mana-mana. Kita mungkin tidak terlalu terasa, tapi di Amerika kita baca, kita dengar sangat tinggi. Eropa apalagi, Inggris, ya, lebih parah lagi. Belum lagi dengan perang Ukraina dan Rusia yang belum selesai. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lalu bagaimana kita menyikapi kegelapan ini? Ada banyak nubuatan, ada banyak hamba-hamba Tuhan berbicara tentang perkara ini. Kita harus nanam semua kebun-kebun kita yang punya tanah, jangan lupa ditanami. Betul, karena akan terjadi krisis pangan di mana-mana. Jangan biarkan
ilalang yang tumbuh di kebun kita. Tapi biarlah jagung, singkong, dan yang lain-lain tumbuh di kebun kita. Amin. Hanya kasih tancap saja, selesai semuanya. Tapi ternyata banyak orang tidak melakukannya. Hal yang paling gampang ini. Nah, tadi dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ini tidak terjadi begitu saja. Kalau Bapak Ibu baca ini teringat di dalam Kejadian pasal 1, mari kita lihat Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Roh Kudus ada bersama dengan saudara, apakah semua akan beres? Kalau Tuhan menyertai saudara, bersama dengan saudara, apakah semua masalah akan selesai? Bagaimana? Siapa yang bilang selesai, angkat tangan. Selesai. Siapa yang bilang tidak selesai? Loh. Kayaknya di mana-mana memang banyak orang Kristen itu tidak punya prinsip. Ya. Banyak jemaat itu ketika ditanya, angkat tangan, tidak. Tidak angkat tangan, tidak juga. Tidak tahu pertanyaannya. Tadi dikatakan di sini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah kegelapan, kekosongan, kekacauan itu hilang, selesai? Tidak. Sekalipun Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta kita, masalah tidak akan selesai. Sekalipun Roh Kudus, Roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, ada di dalam kita, masalah tidak selesai. Sampai ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sampai mulut Bapak Ibu Saudara berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Kadang-kadang kita berkata, kan Tuhan tahu, Tuhan dengar, aman semuanya. Tidak. Kekacauan terjadi di mana-mana. Sampai Tuhan sendiri harus berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Kegelapan mulai menyingkir ke sana, ke sini. Saya mau tanya, kalau ada kekacauan di dalam hidup kita, apa yang saudara katakan? Kalau suami istri lagi berselisih, ribut, berseteru. Kemudian anak tanya, apa? Ada apa-apa? Itu mamamu cerewet sekali. Saya mau tanya, masalah selesai? Istri dengar ini. Itu mamamu cerewet sekali. Apa respon anak? Apa respon istri? Ma, betulkah kau cerewet? Papamu lebih kacau. Saudara, tidak akan selesai. Banyak orang ingin diberkati, tapi lupa bagaimana berkat itu masuk dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi berhasil dan sukses. Mari kita sekali lagi diteguhkan lagi, kita lihat di dalam Yosua pasal 1. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dengar baik-baik. Tadi Kejadian 1 berkata, jadilah terang. Ada firman, ada perkataan yang keluar dari mulut Allah.
Yosua 1 ayat 8 ini perintah Tuhan kepada Yosua, pemimpin muda yang menggantikan Musa, orang hebat itu. Kemudian Tuhan bilang, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil? Saudara mau beruntung? Tapi apa yang saudara omong? Ketika ada masalah di bisnis kita, di pekerjaan kita, saudara disingkirkan dari jabatan. Dong itu teradil, kitong disingkirkan. Awas nanti. Ini memang seperti roda berputar. Bapak Ibu, jangan meneguhkan situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Sebagian besar orang meneguhkan keadaannya, lupa memperkatakan kebenaran firman. Tadi pagi di sesi pertama saya katakan fakta tunduk kepada kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang cari tambahan, cari diskon, tapi tidak mau beli yang aslinya. Ini, orang ingin beruntung, orang ingin berhasil, ingin diberkati. Tapi mulutnya ngomong yang lain. Filipi, mari kita lihat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah itu sama dengan sampaikan, ucapkan, katakan. Tapi sekali lagi tentang keadaan, apa yang kita katakan? Anak pulang bawa rapot nilai buruk. Apa yang saudara katakan? Kenapa ini bisa begini? Ya, bapaknya biasanya tanya ini. Kenapa bisa begini? Langsung bilang, Ma, kenapa bisa begini? Harusnya bapaknya berkata begini. Sini nak. Oh, tidak ada masalah. Papa minta maaf karena papa tidak bisa mendampingi kamu baik di semester ini. Tuhan menyediakan hikmat, kemampuan, kecerdasan. Mari sepakat dengan papa. Papa akan mendampingi kamu. Kau adalah anak hebat. Ini tidak mencerminkan dirimu yang sesungguhnya. Jangan takut. Ayo, kita minta ampun. Papa minta ampun, kau minta ampun. Dan kita minta tangan Tuhan memberkati di semester baru ini. Amin. Amin. Tapi omongan kita ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Terang itu kebenaran. Kamulah terang dunia, dikatakan. Amin. Dalam Matius berapa? Masih ingat? Kamulah terang dunia. Di mana Matius berapa? Matius 5 ayat 14. Kamulah terang dunia. Kenapa kita dikatakan terang? Karena kita sudah menerima Yesus. Nah, Yesus itu terang dunia. Bagaimana menerima Yesus? Menjadi terang. Ingat, firman adalah terang. Jadi terimalah terang itu dengan menerima firman. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu terang pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya berkali-kali bertanya, saudara. Saya suka bertanya kepada jemaat.
Suka terang? Suka. Suka firman? Suka. Baca? Tidak. Renungkan? Tidak. Katakan? Tidak. Mau berhasil? Mau. Mau beruntung? Mau. Mau diberkati? Mau. Mau jadi terang? Mau. Mau baca? Ini baru tanggal 8. Biasanya di jemaat saya umumkan begini. Baca firman mulai dari Kejadian. Tadi pagi kami baca Kejadian 29 sampai 32. 4 pasal sehari. 4 pasal sehari itu bisa selesai sampai bulan Desember nanti. Selesai sampai Wahyu, diulang lagi Matius sampai Wahyu, bisa selesai. 2 kali perjanjian baru, 1 kali perjanjian lama, 12 kali Amsal, 2 kali Mazmur. Saudara akan selesai. Saya mau tanya, siapa yang sudah membaca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan Yesus tolonglah. 6. Ada, puji Tuhan. Siapa yang pernah baca kitab Filemon sampai selesai? Angkat tangan. Filemon sampai selesai. Surat Paulus kepada Filemon sampai selesai. Angkat tangan. 1. Yang tadi selesai pasti sudah ya toh? Saudara, saya kasih ingat, nanti pulang baca Filemon ya. Filemon itu 1 pasal saja. Isinya cuma 25 ayat. Berapa? 25 ayat. Kalau Bapak Ibu baca, enggak sampai 5 menit selesai. Saudara bisa berkata, saya sudah menyelesaikan 1 kitab. Kitab apa namanya? Filemon. Haleluya. Bawalah anak-anak baca Alkitab mulai yang ini saja. Yang ringan-ringan ini. Tapi ada yang lebih ringan lagi. Namanya 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Cuma 13 ayat, saudara. Siapa yang sudah selesai 2 Yohanes, 3 Yohanes? Puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain? Belum lagi. Ini. Nah sampai 2 menit saudara selesai. Saudara bisa berkata begini lagi. Saya sudah menyelesaikan 3 kitab. Apa saja? Filemon, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Amin. Tambah lagi surat Yudas. 25 ayat. 4 kitab dalam perjanjian baru. Haleluya. Amin. Baca ya. Nggak sampai 30 menit saudara bisa menyelesaikan 4 kitab dalam. Bagaimana kita bisa berhasil? Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan? Mari kita nyatakan, ucapkan, kita perkatakan, jadilah terang. Suami-suami yang lagi marah sama anaknya karena nilai yang jatuh atau nakal, apa yang saudara ucapkan kepada anak-anakmu? Anakku, masa depanmu sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, dahsyat dan ajaib. Itu omongan. Jangan bodoh, goblok. Apalagi jangan sampai. Apalagi istri ngomong sama suaminya, dasar suanggi satu itu. Masa suanggi? Lalu suanggi berkata, kau tahu ada kuntilanak itu. Jadi suanggi kawin kuntilanak. Apa yang jadi? Lahir para tuyul di rumahnya. Kan gawat. Atau anjing dan babi melahirkan binatang-binatang yang lain. Karena tidak jelas. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa berkata terang, jadilah terang. Kalau istrimu kurang cantik, jangan berkata dan lihat orang, Raisa boleh cantik, tapi metua ini, aduh,
Saudara pandang Reza cantik gara-gara nilainya banyak. Yang diberi suaminya untuk ke salon itu banyak. Jadi kalau bapak-bapak ingin istri cantik, kasih uang banyak-banyak. Dan bilang pergi ke salon. Jangan hanya dalam hati, istriku ini tidak berbentuk. Bagaimana saudara bisa begitu? Sudah berapa uang yang kau gelontorkan ke sana? Hanya asbun. Coba tanya, suami-suami banyak yang asbun kan tidak? Tidak di sini. Pasti perkataannya firman semua. Amin. Ngomong. Tapi bagaimana kau bisa berkata firman kalau kau tidak suka membaca firman? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa merenungkan kalau kau tidak membacanya? Bagaimana bisa menjadi perkataan kalau yang kita baca tidak kita renungkan? Mari kita lihat lagi Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Tapi siapa yang bisa terbit terang dari gelap ini? Kalau Bapak Ibu baca ayat 1 berkata begini, Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Coba kesukaannya apa? Tanya sebelah-sebelah lagi. Kesukaanmu apa? Ma, kesukaanmu apa? Pak, kesukaanmu apa? Minum air kata-kata? Lebih baik minum firman ini, air hidup betul-betul. Amin. Daripada air kata-kata tidak jelas, akhirnya keluar kata-kata tidak jelas. Tapi kalau engkau minum air hidup, firman Allah ini, maka kata-katamu penuh dengan kuasa dan berkat. Amin. Sehingga ketika gempa terjadi, saudara tidak berlari, ya, tidak bingung. Siapa yang bingung di gempa kemarin? Saya dengar di daerah Hamadi di sini kan goncangannya lebih tinggi katanya. Orang tidak tidur, ada yang di lantai 2 lari bolak-balik sampai tidak bisa tidur. Saya bayangkan kalau saya gempa itu lari. Saya hampir 50 meter keluar memutari dari lantai 2, ini putar balik itu. Bisa hosa saya. Tapi kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, punya dengan firman, engkau tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini? Bukan kita kemudian enak-enakan tidak peduli. Saya enggak pusing mau gempa, mau jatuh ke apa. Tidak. Mesti dengar. Dengar dari siapa? Dari Tuhan. Roh Allah melayang-layang. Dan kemudian berfirmanlah Allah. Berkatalah Allah. Jadilah terang. Waktu Roh Kudus melihat situasi yang kita hadapi, kita bertanya, Tuhan, istriku lagi cerewet. Apa yang harus saya katakan? Katakan, manis engkau sayangku. Peluk dia, Ma, kau manis sekali kalau ngomong cerewet begitu. Tapi lebih manis kalau kau diam. Amin. Saya mau tanya, kira-kira dia tersinggung ke tidak? Tidak. Tapi kok kuntilanak itu, dia tersinggung saudara. Dasar cerewet tersinggung. Tapi kau katakan, sayang kau manis sekali kalau kau cerewet begini. Tapi lebih manis kalau kau diam. Aduh, waktu kau tidur saya pandangi wajahmu, cantik sekali, manis sekali. Saya bersyukur sama Tuhan. Waktu kau diam itu kau sangat manis. Amin. Coba suami-suami ngomong sama istrinya begitu. Coba sekarang ngomong. Coba ngomong. Ayo coba praktekkan. Siar tiap hari. Yakin. Bangun pagi langsung. Mau tidur juga.
Ketika nanti I love you kepada orang lain kan tidak. Banyak orang mulutnya juga I love you-nya banyak. Habis I love you di sini, I love you di sana lagi. Sampai lupa dia. Lalu dia terangkan ini, di HP-nya penuh dengan sayang-sayang. Zaman sekarang itu ngomong sama orang memang sayang-sayang. Semua kita sayang. Bukankah Tuhan berkata, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri? Padahal ada main yang salah di sini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Orang yang sangat suka kepada firman, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kenapa bisa perkasa? Waktu dia lemah, saudara berkata begini, anakku, jadilah kuat di dalam Kristus. Roh Tuhan ada padamu. Roh yang lebih besar yang memimpin kamu kepada kemenangan. Seperti Daud lemah, tapi karena roh Allah ada padanya, dia mengalahkan Goliat. Anak-anak kita jadi perkasa. Karena bukan sekedar suka, tapi kita memperkatakan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Amin. Satu hari ada seorang istri mengantar suaminya mau berangkat, lalu istrinya bilang begini, Pak, Tuhan memberkati ya, engkau akan naik jadi kepala bukan ekor. Yuk Kama, yuk. Lalu berangkat. Besoknya lagi dia ngomong lagi, Pak, Tuhan akan mengangkat kau naik jadi kepala bukan ekor. Ma, cukup kemarin sudah, jangan lagi ngomong begitu. Kau tidak percaya saya kah? Apa tidak terima saya kalau saya cuma begini saja? Bukan, Tuhan akan mengangkat engkau. Besok lagi dia pamit lagi. Pak, Tuhan akan angkat engkau jadi kepala. Ma, stop sudah. Pak, saya serius. Tuhan akan mengangkat engkau naik jadi kepala. Oke, amin, saya terima. Besok lagi dia ucapkan terus. Akhirnya suaminya tidak lagi protes dan hanya mengaminkan. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian? Suaminya mendapat kenaikan. Karena ada satu manajer di tempatnya mengundurkan diri. Dia diangkat. Tapi istrinya masih ngomong lagi. Ma, cukup sudah, saya sudah diangkat. Tuhan akan mengangkat engkau naik jadi kepala, bukan ekor. Saudara, kata-kata berkat ini jangan di stop. Amin. Kata-kata berkat ini jangan dihentikan. Tapi ini berproses dari mulai tadi membaca, merenungkan, baru mengungkapkan, menyatakan keinginan. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang saudara katakan lebih banyak meneguhkan situasi dan kenyataan atau jalan keluar, kemenangan, berkat, atau apa? Coba, lebih banyak mana? Meneguhkan keadaan atau jalan keluarnya? Badanku gendut misalnya. Suaminya ngomong lagi, kok gendut? Istrinya, iya ya saya gendut. Anaknya, mama su gendut. Saya mau tanya, semakin dikukuhkan enggak? Tapi kalau kemudian dia bilang, Ma, kau ini bisa proporsional badanmu. Kau ini sangat bagus. Saya percaya Tuhan akan menolong kamu. Terus diperkatakan. Perkataan itu menimbulkan sesuatu. Karena Tuhan mengerjakan perkataan itu. Amin. Gelap jadi terang tidak tiba-tiba. Bukan bin salah bim. Tidak. Karena kita mengerjakannya di dalam doa-doa kita. Amin. Bencana ini akan terjadi di mana-mana. Inflasi ini akan terus berjalan. Dengan berbagai macam kesulitan akan muncul. Tapi anak-anak Tuhan yang penuh dengan firman, penuh dengan roh, dia akan bisa berdiri teguh. Amin.
Saudara akan berjalan bertentangan dengan banyak orang. Dalam omongan, dalam pandangan. Tidak sama. Amin. Amin. Baru-baru saya kaget ada satu anak di jemaat. Pulang sudah jadi pilot. Beberapa tahun lalu, aduh sepertinya tidak percaya. Bahasa Indonesia agak susah. Tidak jelas. Saya tanya mau jadi apa? Pilot Pak. Kenapa enggak mau yang lain? Pokoknya saya mau jadi pilot, dia bilang. Oh iya. Bagus juga. Yakin Pak. Bapak tinggal berdoa saja buat saya. Saya pasti jadi pilot. Lalu saya tanya, apa usahamu? Saya sudah berdoa, saya memperkatakannya. Saya percaya. Saya kirim surat ini, lamarannya. Saudara, kemudian dia dapat beasiswa. Pergi ke mana itu? Bogor sana kah? Curug sana. Satu hari dia telepon, Pak Gembala, ini ada uang kurang sedikit. Bapak bisa tolong kah? Saya pikir betul kah? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pilot Pak. Oh ya. Saya lagi belajar bahasa Inggris. Saya lupa tepatnya 3 tahun ke 4 tahun kemudian dia datang dengan seragam itu. Saya kaget saudara. Dia sudah jadi pilot, sudah lulus. Amin. Mustahil kayaknya. Orang tua angkatnya juga kaget, kayaknya tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Jangan ngomong yang saudara tidak inginkan. Tapi ngomonglah janji-janji Tuhan. Di Alkitab ini ada 7.000 janji lebih. Ada 365 ayat yang berkata jangan takut. Tapi lebih, aduh saya takut. Kenapa kita tidak berkata, aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku tidak takut lagi karena roh Tuhan di dalamku lebih besar dari persoalan ini. Aku akan naik bukan turun. Aku akan menjadi kepala bukan ekor. Ini bukan bahasa-bahasa yang sekedar apa itu? Itu apa namanya? Ada apa itu? Yang biasanya motivator itu ya. Bukan. Kita punya firman. Kalau motivator itu cuma saya bisa. Saya pasti berhasil. Tapi dia tidak punya dasar. Itu pun sebagian besar jadi. Nah kita punya janji Tuhan. Yang ya dan amin di dalam Kristus. Yang pasti. Amin. Beberapa waktu yang lalu kepala saya ini mulai agak terang. Saudara di tengah sini agak terang. Wah bahaya ini jadi terang ini. Lalu saya berkata, tumbuhlah dengan lebat. Semakin tua semakin lebat. Semakin tua semakin subur. Diberkati oleh Tuhan. Setiap kali saya mandi, saya sisir, saya perkatakan ini. Kemudian saya berdoa, mendoakan, saya minta istri saya tumpang tangan. Saya tanya, ada yang cocok untuk vitamin rambut? Ada satu jemaat yang punya salon dia kirim itu. Pak Gembala ini hadiah dari saya. Oke saya pakai. Beberapa minggu kemudian istri, Pak sudah gelap lagi. Haleluya. Amin. Saya aduh ini nanti jadi lapangan terbang bagaimana. Saya tidak begitu. Saya memperkatakan yang saya inginkan. Amin. Beberapa tahun yang lalu istri saya untuk pertama kali ngomong sama saya. Tampan engkau kekasihku. Wah, kenapa dia ngomong begitu? Saya tulis di WA, cantik engkau kekasihku. Lalu dia balas, tampan engkau kekasihku. Wah, kemudian kami berbalas-balasan mengucapkan ini.
Dan saya mulai percaya bahwa saya tampan, saudara. Amin. Pertama saya minder, saya tidak percaya. Saya mulai berkata, engkau adalah gambar Allah yang hidup, engkau paling ganteng di antara semua laki-laki yang lain. Ada ibu-ibu satu kali. Pak Gembala ganteng sekali. Untuk pertama kali saya dengar ada jemaat yang berkata Pak Gembalanya ganteng. Wah, Tuhan, matanya berarti sudah berubah dia. Amin. Saudara, kalimat itu mulai muncul dari beberapa orang. Jadi gini saudara, ini bukan sesuatu yang kita tidak ingin, tapi inginkan. Dia terus memperkatakan, dan satu kali saya ketemu, mau jadi kepala sekolah? Bapak, saya perempuan agak susah. Maukah tidak? Jangan dijawab yang lain. Mau. Berdoa, ucapkan, begitu sampai di tempat kau berkata. Dan tingkah laku mesti berubah. Saudara, tidak lama. 6 bulan kemudian. Satu sore dia katakan, Bapak, saya sudah diangkat jadi kepala sekolah. Orang ini kemudian karir naik sampai jadi kepala dinas. Saya mau katakan sama saudara begini, bukan kita mau naik-naik, enggak. Ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kehendak Tuhan kau diberkati dengan limpah-limpah sebab dia datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Dia bukan datang membuatmu menderita. Dia datang bukan untuk menganiaya saudara. Tapi ketika kita berjalan dalam kebenaran akan ada aniaya. Karena kebenaran yang kita lakukan. Akan ada fitnah. Akan ada orang menyingkirkan kita. Tapi kita tidak tergoyahkan. Jalan kita tetap naik bukan turun. Karena saya dan saudara percaya. Tadi waktu kita percaya Tuhan bekerja. Amin. Waktu kita bersyukur Tuhan memberkati. Tapi banyak orang mengeluh. Banyak orang bersungut-sungut. Banyak orang menyalahkan orang lain. Banyak suami istri tidak membangun cinta. Tapi mengeluh terhadap pasangannya. Mari bangun cinta itu. Di tengah-tengah keluarga, suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Saya mau tanya, siapa yang adik di sini? Ada adik? Artinya punya kakak. Saudara punya kakak. Siapa yang punya kakak? Oke, punya kakak. Pernah ngomong sama kakak, kakak, saya paling bangga jadi adikmu. Aku mengasihi engkau kakakku. Pernah? Yakin? Kapan terakhir ngomong begitu? Saudara, saya ketemu banyak adik-adik tidak bersyukur buat kakaknya. Kakak ini bikin jengkel saja. Mulutnya penuh dengan firman. Yang mengasihi adik-adik mereka. Jarang. Sekali lagi, terang itu bukan terjadi begitu saja. Terang itu firman. Dan firman itu bukan disimpan di hati saja. Tapi mesti percaya dari hati. Maka terang itu akan jadi. Maka firman itu akan digenapi dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini. Kesulitan apa yang sedang terjadi. Tapi mulai, mari. Saya mengajarkan berkali-kali, saya tanya, sudah engkau membangun chemistry orang tua anak? Aduh Pak, papa saya ini susah diajak ngomong. Kau menghormati? Menghormati. Kau ucapkan sama dia enggak? Enggak. Anak-anak, ketika papamu pulang, sekali-sekali sambutlah dia dan berkata, Pak, aku bangga menjadi anakmu, aku bersyukur papa kerja keras buat saya. Istri-istri juga berkata begitu. Ibu-ibu, kalau suamimu terlambat pulang, apa yang kau ucapkan?
Dari mana saja? Jam berapa ini? Ibu-ibu mesti mengucapkan begini, Papa, puji Tuhan, Engkau sudah tiba. Aku merindukan Engkau sepanjang hari ini. Ada yang ngomong begitu? Pak, lebay. Ini enggak lebay, ini perintah Tuhan. Coba kalau kemudian dia tidak pulang, apa yang jadi? Pulang tinggal mayat. Saudara menangis, nah dia pulang sempurna. Kenapa engkau tidak bersyukur di sana? Kenapa engkau malah curiga? Bapak, dia memang patut dicurigai. Sekalipun dia patut dicurigai. Dan mungkin betul. Tapi karena kata-katamu yang penuh dengan kuasa itu mengubahkan hati suamimu. Tapi banyak orang meneguhkan perbuatan suami yang kacau. Perbuatan suami yang selingkuh. Banyak perkataan orang tua meneguhkan anak yang susah diajar. Yang sulit untuk diajak komunikasi. Tapi tidak memperkatakan yang dia inginkan. Akhirnya terjadi bencana, kegelapan betul. Rumah itu menjadi gelap. Anak mau pulang tidak nyaman, istri mau pulang tidak nyaman, suami mau pulang tidak nyaman. Saya pernah ada dalam situasi itu. Saya pernah tinggal sama satu keluarga waktu masih muda saya tinggal di rumah orang. Saya serba takut kalau papa angkat saya pulang. Karena kalau saya tidur dia akan bilang saya malas. Kalau saya kerja, kenapa kerja siang-siang begini? Saudara, apa yang saya lakukan? Di belakang rumah saya ada kuburan. Jadi saya pergi ke kuburan lebih aman. Tapi itu tidak menolong, tidak mengubah apa-apa. Saya tidak mau ketika saya punya rumah tangga. Di keluarga saya anak harus rindu rumah. Harus home sweet home. Amin. Semua merindukan rumahnya. Semua merindukan tempat kerjanya. Semua merindukan pasangan hidupnya. Semua merindukan keluarganya. Semua merindukan Tuhan yang memberkati hidupnya. Yang menolong dia. Bapak Ibu baca ayat yang ketiga di Mazmur 112 tadi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya apa? Semua usaha pekerjaan akan diberkati ketika kita sangat menyukai firman di dalam hidup kita. Kegelapan itu akan singkirkan. Bukan berarti tiba-tiba muncul harta di rumah kita. Di lantai bawah ada emas, bukan. Tapi berkat itulah yang mengejar kita. Amin. Sehingga semua disediakan oleh Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Jangan pernah takut menghadapi apapun di tahun yang gelap ini. Tapi percayalah kepada Tuhan. Mulai hari ini putuskan. Kalau engkau belum rindu membaca firman Tuhan, mulai hari ini putuskan, Tuhan beri saya kerinduan untuk firman-Mu. Saya mau tutup dengan satu ayat dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari dahulu kerajaan Allah ini, kadang-kadang kita masih abstrak sekali. Tapi supaya saudara tidak menjadi abstrak dengan kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Lalu pemerintahan Allah itu kayak apa? Firman sekali lagi. Waktu kita berkata, Tuhan, aku mengampuni saudaraku ini, meskipun dia mengecewakan aku, Anda ada di dalam pemerintahan Allah. Meskipun saudara dijahili oleh saudaramu yang lain, dikhianati oleh pasanganmu bahkan, tapi engkau
dalam pemerintahan Allah. Ampuni suamimu yang kacau itu. Berkati dia. Tuhan terlalu sakit. Waktu engkau mengampuni pemerintahan Allah terjadi, maka rasa sakit itu diangkat. Amin. Waktu engkau memberi di tengah-tengah kesulitanmu karena dorongan Roh Kudus, maka sumber yang tertutup itu menjadi terbuka. Itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan sekedar mengucapkan ini. Satu hari saya berdoa, Tuhan, berapa yang harus saya persembahkan kepada Tuhan di ibadah ini? Tiba-tiba saya dengar suara sangat jelas, buka dompetmu. Lalu saya ambil satu yang paling besar. Tuhan bilang tidak. Saya ambil dua, Tuhan bilang tidak. Lalu semua. Hari itu saudara, hampir semua kekayaan saya masukkan di dompet. Itu saya masih muda, saya ada di Wamena, saya ingat. Semua jatah saya 1 bulan yang biasanya saya taruh selip di baju, antara baju-baju di lemari saya ambil pagi itu. Saya penuhi di dompet dan saya pergi ke gereja. Dan saya berdoa, Tuhan. Dan Tuhan dalam pemerintahan kedaulatannya berkata, semua. Saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Saya bilang, Tuhan bilang di hati saya, dalam 1 detik aku bisa menolong kamu. Lalu saya bilang, Tuhan, detik itu tik. Masa kau bisa tolong saya? Tik. Tidak ada jawaban apa-apa. Dengan berat hati, dengan terpaksa saya maju, saya persembahkan semuanya. Saudara, malam itu, belum saya minta, belum tik, ada seseorang datang dan memberkati saya lebih dari 100 kali lipat. Saya tidak menyarankan saudara untuk berdoa kalau memberi persembahan. Saya tidak sarankan kalau saudara tidak siap mendengar Tuhan berbicara. Kalau saudara tidak yakin Tuhan berbicara, jangan tolong tetanggamu, jangan tolong saudaramu, jangan berdoa apa-apa. Tapi itu bukan terang, bukan anak terang, bukan anak Tuhan. Dalam situasi apapun, berdoalah. Maka terang Tuhan itu akan menerangi hidupmu. Dan hidupmu jadi berbeda. Amin. Gelap jadi terang. Saya tutup dengan satu kesaksian. Di akhir Natal kemarin, di awal Natal di bulan Desember, saya ini tidak pernah dapat kado Natal, saudara. Biasanya ada sih dari yang resmi-resmi itu ada. Tapi dari pribadi itu tidak pernah dikasih kado. Tidak pernah dikasih sesuatu, hadiah Natal belum pernah. Kecuali biasanya ada Polda, karena saya pimpinan dikasih korem, dikasih atau apalagi bank kasih. Tapi pribadi belum pernah. Tapi pagi itu saya sedang mandi, tiba-tiba di hati saya ini, kau akan dapat hadiah Natal. Lalu saya saut begini, kalau saya dapat hadiah Natal, akan saya kasih A, B, C. Termuncul di kepala saya nih, 50 juta kau akan dapat. Ya, ini dari saya sendiri, aku akan dapat, saya hitung akan dapat 50 juta. Dari mana ya? Kok enggak ada. Tapi satu hari ada seseorang telepon saya. Pak Pendeta, ada di mana? Di Jayapura kah? Iya, ada di Jayapura. Saya bisa mampir kah? Boleh. Penting kah? Penting, dia bilang. Mampir sudah, saya bilang. Dia singgah, saudara. Lalu kasih tas kresek sama saya. Apa ini? Satu tas kresek lagi, isi rambutan. Oke, saya terima. Ayo singgah, yuk ngobrol-ngobrol. Tidak usah, saya sibuk, dia bilang.
Ini bukan anggota jemaat juga. Saya masuk ke ruangan saya buka tas plastik yang bukan rambutan tadi. Saya kaget. 100 juta. Saudara. Saya belum pernah dapat 100 juta, saudara. Saya pernah dapat 50 juta pernah. Makanya di kepala saya ini, nanti 50 juta saya kasih A, B, C, D. Lalu saya bicara kepada istri saya. Ma, dapat hadiah besar. Berapa Pak? 100 juta. Udah kaget. Tapi saya sudah berjanji di hati saya. Saya sudah bernasar. Saya akan tabur ini semua. Berarti kita tidak dapat apa-apa. Iya. Hati-hati kalau engkau dapat insight dari Tuhan. Jangan cepat-cepat bernasar juga. Jangan cepat-cepat saudara. Ya saya hanya kasih ingat saudara. Hati-hati. Kalau engkau tidak sanggup menggenapinya, hati-hati. 100 juta itu hanya lewat saudara. Karena saya sudah saya takut saya pakai saudara. Hanya lewat. Jadi kalau bilang, Ma nanti kalau saya dapat saya kasih kau semua. Hati-hati. Hati-hati. Biasanya yang begitu mudah sekali surga menggenapinya. Mudah sekali. Apalagi sudah berkata begini. Nanti kalau saya dapat berkat awal tahun ini saya kasih ke gereja. Hati-hati. Hati-hati. Kasih tahu sebelah. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai hanya numpang lewat. Amin. Tapi Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tinggal dalam kegelapan. Bangkitlah menjadi terang. Sebab terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya nyata atasmu. Amin. Biarlah firman ini menolong saudara di awal tahun 2023. Di tahun gelap ini. Sehingga tahunmu menjadi tahun terang. Ada terbit terang atas hidupmu. Dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas hidupmu dan keluarga. Bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Studi anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.